Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mundur dikit, Rik. Media cetak yang kami hormati. Alhamdulillah pemeriksaan tadi sudah selesai dalam rangka klarifikasi atau undangan interview. Saya dan saudara Firdaus tadi sudah mengikuti pemeriksaan dan alhamdulillah semuanya berjalan baik. Dan secara jujur saya katakan bahwa ada nuansa berbeda, ada suasana yang berbeda. Tarik ke atas. Bahwa pemeriksaan ini sangat benar-benar baik, sangat terbangun suasana yang cair, bahkan penuh canda walaupun serius. Dan kami tadi sempat bertemu dengan Pak Kasubdit, Pak Christian Tori, juga penyidik, bahwa surat panggilan interview kedua itu hanya administratif. Boleh saja kami tidak datang sampai dengan tanggal 4 karena sibuknya program yang besok termasuk sidang. Tetapi karena perintah Pak Ketua Umum DPN Pradi Bersatu, Pak Irjen Pol, Pak Riki Sitohang, dan Pak Irjen Pol, Pak Anjar. Begitu juga dengan Pak Sekjen Pradi Bersatu, Pak Adi. Tim hukum kami, Pak Rihan, Bu Elida Neti, dan teman-teman. Maka kami sepakat untuk datang pada hari ini membuktikan bahwa kita kooperatif. Adapun tentang pasal 335 KUHP, pasal 207 KUHP, pasal 217 KUHP, dan kaitannya dengan content of court, itu sudah kami jelaskan secara runut dan rinci. Dan kami diperlihatkan video yang dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dilaporkan oleh Bapak Dr. Haji Ibrahim Alino SHM. Di video tersebut kami melihat hal yang biasa-biasa saja dan konteksnya seperti apa. Di samping tim hukum saya, para pakar hukum juga nanti akan diberi pendapat oleh ahli. Tapi prinsipnya sesungguhnya pemeriksaan hari ini singkat, tapi karena kami tadi makan siang, kemudian break sebentar juga diskusi tim, baru kita akan berangkat ke sini. Saya kira itu. Silakan Pak Ketua Tim menjelaskan. Pak Zeprin Boykanu ya. Terima kasih. Agak kencang sore. Nah, hari ini saya kira pemeriksaan berjalan dengan baik karena apa yang kita perlu persoalan sudah dibahas dan kita semua Pak Raspan bisa menjawab dengan baik semua. Jadi tidak ada yang terlewati, semuanya berjalan dengan baik dan saya yakin bahwa persoalan ini akan diselesaikan dengan baik. Artinya tim hukum akan bekerja dengan baik dan semua kelengkapan kita siap. Kita siap pada apapun. Yang paling penting adalah bahwa apa yang ditentukan 217, 207, kemudian 335 saya kira kita bisa mengatakan dan selanjutnya apa yang diperintahkan lagi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bung Riyad. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan wartawan yang masih setia sampai sore ini menunggu hasil daripada untuk pemeriksaan dari klien kami Dr. Ran, yang dimana Dr. Ran ini selaku advokat juga dan juga selaku warga negara Indonesia memang sangat taat dan patuh terhadap aturan undang-undang yang diatur di dalam Polri ini. Terbukti dengan adanya undangan klarifikasi kedua, kita tepat waktu hadir. Jadi untuk itu apapun yang hasil diperiksa tadi ada kurang lebih 23an pertanyaan, beliau sangat lancar menerangkan dan memang apa yang diterangkan itulah fakta. Saya pikir fakta ini kan udah semua rekan wartawan udah beredar di dalam media. Jadi kita melihat bahwa fakta ini adalah ya seperti 335 ya jelas istilahnya kalau kita dari lihat unsur-unsurnya sangat tipis, dan juga pasal 207,
217 ya, namun semua itu kan ini kan berproses. Ini kan masih proses penyelidikan seperti yang dikatakan tadi oleh penyidik. Jadi untuk itu yang jelas kita tunggu proses selanjutnya. Ya mudah-mudahan tidak lagi proses selanjutnya, karena saya pikir udah sangat terang tadi dijelaskan semua yang apa yang ditanya semua oleh penyidik, udah jelas tadi dijawab oleh klien kami Dr. Ran. Jadi kita berharap mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan proses ini. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Mungkin ditambahkan oleh rekan kita lagi. Mbak, silakan Bu Ida. Assalamualaikum, selamat siang. Hari ini luar biasa pelayanan dalam penyidikan tadi sangat lembut. Penyelidikan tadi sangat familiar, sangat hubungan luar biasa. Kami melihat apa yang disajikan oleh penyidik yaitu CCTV. Saya rasa CCTV itu tidak lebih dan tidak kurang dari liputan media yang hadir saat itu pada hari tanggal 6 tersebut. Nah, ada yang bersuara CCTV-nya, ada yang tidak bersuara. Di situ tidak ada kita melihat adanya kekerasan, adanya merusak dalam situasi atau lingkungan pengadilan tersebut. Kursi yang 3 itu tidak tergeser. Jadi bukan kita memaknai boleh deh semua orang punya pendapat dalam hukumnya, namun di situ tidak ada melakukan contempt of court, karena semua di situ berperan, di mana jaksa juga ada perannya ketika dia mengejar, semua sama-sama mengejar Bang Rasman, kemudian menyuruh Firdaus turun dan memberikan ultimatum dan kata-kata yang cukup inilah buat Firdaus untuk suruh turun. Firdaus segera turun. Dengan kejadian itu mayoritas dalam pertanyaan dari penyidik tadi, semua dilakukan tidak ada unsur sengaja, spontanitas sebagai meluapkan rasa ketidakpuasan, karena Bang Rasman ini sudah lama menjadi tersangka, kemudian ada harapan untuk restorasi justice tidak berjalan dengan baik, dan di kejaksaan juga tidak dilakukan untuk mediasi. Ketika di pengadilan dia tidak, seolah-olah tidak mendapat kesempatan atau peluang untuk memberikan keterangan. Rasa ketakutan itu cukup mendasar karena tertutup tadi. Kenapa harus tertutup? Karena fakta ini adalah harus terbuka. Itu yang menimbulkan rasa tidak percaya diri dari Bang Rasman, maka timbullah spontanitas itu. Di CCTV itu jelas dan terang bahwa semua tidak ada melakukan contempt of court. Sesuai dengan undang-undang itu sedang disesuaikan, apakah itu undang-undang tepat untuk ditujukan kepada Bang Rasman dan Firdaus yang tentang laporan dari Mahkamah Agung dan kawan-kawan tersebut, itu mungkin sedang dikembangkan atau sedang dipelajari. Insya Allah ini akan berjalan dengan baik, di mana kita melihat semua sudah di BAP, sudah dipanggil, hakim sudah, kemudian itu Pak Hotman juga sudah. Yang kita harapkan jaksa juga harus ada dipanggil sebagai kesaksian yang ada berada dalam situasi itu, dan juga kita berharap yang baju batik itu yang berdua juga harus dipanggil, semua yang ada di situ jadi satu kesaksian, karena di situ tidak ada yang melakukan premanisme. Kami sebagai pengacara pakai toga yang dilindungi undang-undang ketika membela klien baik di dalam dan di luar pengadilan, tidak dapat dipidana maupun diperdata.
dan situ tidak ada rasa kekerasan dan tidak ada content of course. Dan juga jaksa di saat itu juga memberikan apresiasi yang juga kita harus maklumi, walaupun dia hanya menuju ke Bang Rasman dan melindungi Pak Hotman, rasanya kalau kita melihat itu nggak mau cari-cari masalah lah dengan semua pihak. Dan juga spontanitas yang dilakukan yang pakai baju batik, yang melakukan sikap yang kurang elok itu juga harus dipertanyakan seperti apa niat dan tujuannya. Jadi semua akan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran bagi kita semua, seluruh advokat yang ada di seluruh Indonesia. Dan juga ini sekali lagi kita minta mudah-mudahan pihak yang memberikan laporan yaitu Mahkamah Agung bisa melihat bahwa kebenaran yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan opini yang digiring ke hadapan Mahkamah Agung itu sendiri. Karena yang berada di situ kita semua yo. Terima kasih. Baik, beberapa pertanyaan Bang. Tadi saya didampingi Ahmad ini, Mas. Jadi kita kan membentuk ketua tim, ya. Terus tadi Pak Anjar ya, Pak Irjen Pol Purnawirawan Pak Anjar Dewanto sudah datang. Kemudian Pak Riki juga titip salam. Saya ulangi lagi ya, Pak Irjen Pol Riki Sitohang juga, Ketua Umum Pradi Bersatu juga ketua tim. Wakil ketua timnya juga ada Pak Rihat, ada Bung Lecu, ada Leo Situmorang juga, tim hukum di pos, dan sekretaris timnya tetap Saudara Rahmat Riyadi karena beliau yang paham administrasi, surat menyurat dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan itu tadi sekitar 24 pertanyaan. 24 pertanyaan, dan kami juga setelah melihat video, apakah itu dari CCTV, apakah itu video resmi dari pengadilan, kok kayaknya ya unsurnya sulit untuk dikatakan bahwa kami melanggar di 3 pasal itu. Kalau pasal itu pasal biasa, maka tidak ada kaitannya dengan contempt of court. Tapi kalau dikatakan tidak akan contempt of court, maka perbuatan itu harusnya berada di ranah umum, di tempat umum, gitu Pak Ketum ya. Ada kekerasan atau ancaman kekerasan di tempat umum. Nah sekarang pertanyaannya pengadilan itu sedang off court atau sedang on court? Nah, kami lihat betul, saya pun kaget tadi. Saya kaget tadi, begitu runutnya video itu. Dan memang saya cuma kini ke meja itu gitu. Terus kita minta hakim, terus tadi diskor, kemudian maaf waktu itu diskor, kemudian saya berdiri menyampaikan. Nah tinggal diuji nanti ahli bahasa, ahli pidana. Dari kami sudah ada ahli bahasa, sudah disampaikan, ahli pidana juga sudah disampaikan. Insya Allah nanti akan baik-baik saja. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kami tidak bermaksud menyerang institusi. Tidak menyerang institusi kehakiman. Mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, no. Tidak juga kejaksaan, tidak juga kepolisian, tidak juga KPK, tidak juga lawyer, tapi oknum. Kalau bicara oknum, itu adalah sebuah koreksi, di mana harus memang dilakukan. Apalagi berdasarkan keterangan dari penerima pengaduan di Komisi Yudisial bahwa ada oknum dari yang dia menangani banyak perkara saat ini juga pernah dilaporkan. Kami nggak usah sebut nama, tapi saya kira ini koreksi. Bukankah Pak Kapolri misalnya mengatakan bahwa yang mengkritik Polri adalah sahabat Polri? Kalau Polri melakukan itu, maka saya yakin yang mengkritik kejaksaan juga adalah sahabat kejaksaan. Yang mengkritik kehakiman juga adalah sahabat kehakiman. Begitu juga dengan KPK dan pengacara. Jadi saya kira itu. Dan sudah minta maaf. Dan saya dengan Saudara Firdaus sudah meminta maaf lisan dan tulisan. Itu tadi. Bang, ada langkah apa selanjutnya, Bang? Ada langkah apa, Bang, selanjutnya kan besok menghadapi sidang juga tuh, Bang? Ya, ini